Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini mari kita panjatkan rasa syukur kita atas hidayah dan rahmatnya. Kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kehidupan di muka bumi ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, atas syariat yang dibawa beliau, kita dituntut untuk berusaha mengikuti, mencontoh apa yang beliau lakukan, karena itu merupakan bagian dari syariat Islam. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang syahadatain yang berjudul kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Sebelum dilanjut, bagaimana teman-teman kabarnya di semester yang baru? Mudah-mudahan teman-teman semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah angkat dosa-dosanya, dan Allah kembalikan sehatnya. Yang sedang kena musibah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan musibah yang teman-teman alami menjadi pengangkat derajat teman-teman dan dimudahkan dalam segala urusannya. Alhamdulillah pula bagi teman-teman yang diberi keluangan waktu, diberi kesempatan untuk menghadiri, baik sedang kerja ataupun di rumah. Semoga ikhtiar waktu tenaga yang teman-teman keluarkan menjadi sahalallahu tariqan ilal jannah, menjadi jalan mempermudah teman-teman kelak untuk menggapalkan, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Di tengah ujian yang tertimba kepada kaum muslimin, khususnya umumnya seluruh umat manusia, yaitu diuji dengan sebuah virus. Mudah-mudahan Allah angkat secepat mungkin dan kita bisa melakukan setiap aktivitas kita kembali normal sebagaimana sebelumnya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Kita harus sadari bahwa pendapat siapapun atau suatu pendapat bila berlawanan dengan Al-Quran dan Al-Hadis adalah keliru, baik keluar dari lisan siapapun, karena hakikat kebenaran terletak pada Al-Quran dan Al-Hadis.
Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Al-Hadis adalah penerjemah Al-Quran yang dicontohkan oleh Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW berwasiat, kutinggalkan untuk kalian dua perkara, taklah kamu akan tersesat selama-lamanya selama kamu masih berpegang pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat, berpesan untuk berpegang teguh kepada kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah SAW untuk melangkah, untuk bergerak di muka bumi ini. Niscaya kita tidak akan tersesat dalam melewati, dalam melangkah di dunia ini. Selanjutnya, kita juga perlu sadari, orang yang paling rugi adalah orang yang merasa benar, padahal sebenarnya ia keliru. Benar di sini adalah benar atas dasar Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kebenaran yang mutlak sebagaimana tadi disebutkan terletak pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, sebelum dilanjut ke materi yang selanjutnya, kita review dulu materi sebelumnya tentang definisi syahadatain. Mungkin teman-teman telah mempelajarinya, telah mentadaburinya, mentafakurinya. Ini hanya selewat, sepintas untuk kita selalu mengingat tentang definisi syahadatain. Ya, ini tentang makna mustarok sebagainya. Mungkin teman-teman bisa dibaca kembali, diulang kembali, ditafakuri, diyakini, yang dengannya ini menjadi suatu kekuatan untuk kita menjalankan aktivitas kita. Ini masih kita karena kita bertemu kemarin tentang pengertian syahadatain sebagainya. Teman-teman bisa baca ntar. Nih, ini baru ke pembahasan inti kita adalah kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Nah, yang pertama adalah merupakan rukun pertama dalam rukun Islam. Jadi, syahadatain merupakan rukun pertama dalam rukun Islam. Karena syahadatain merupakan dasar, asas bangunan Islam. Maksudnya apa? Karena syahadatain pintu atau gerbang yang akan membedakan mana Islam, mana bukan. Bahkan amal kebajikan seorang muslim akan menjadi sia-sia di sisi Allah apabila tidak didasari oleh syahadatain. Ini merupakan perkataan Syahid Hawa dalam bukunya Syahadatain
atau al-Islam. Ini ada salah pengetikan. Syahadatain merupakan rukun Islam yang hanya diyakini dalam hati, akan tetapi harus diamalkan karena termasuk amal jawarih, raga. Nih, maka tidak akan diterima amal sesoleh apapun kalau belum melaksanakan syariat Islam. Ini masih kutipan dari perkataan Syed Hawa. Syahadatain merupakan syariat Islam yang sangat menentukan syariat Islam selanjutnya. Jadi, kedudukan syariat Islam, kedudukan syahadatain dalam syariat Islam adalah merupakan rukun pertama dalam rukun Islam. Kenapa? Karena sholat, zakat, puasa, dan haji itu ditentukan dengan syahadat. Itu ditentukan dengan syahadatain, rukun pertama dalam rukun Islam. Contoh, apakah orang kafir, non-muslim, dia melaksanakan sholat, apakah akan diterima? Tidak, karena dia tidak mengucapkan syahadatain sebelumnya. Walaupun dalam sholat terdapat syahadatain, zakat, puasa, dan haji sebagainya, itu tergantung pada rukun Islam yang pertama, yaitu syahadatain. Perlu kita sadari, jika seorang tidak mengakui syahadatain, maka orang tersebut dianggap sebagai orang muslim. Maaf. Jika seorang tidak mengakui syahadatain, maka orang tersebut tidak dianggap sebagai orang muslim. Sebab kedudukan kalimat syahadatain merupakan rukun pertama. Jadi, sebaik apapun sedekahnya tidak dilakukan lagi. Infaknya, menolong sesama, bahkan terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terkenal seorang saudagar, bahkan dia selalu menyalakan lampunya untuk didatangi siapa saja yang musafir, yang melewati rumahnya dan dia memerlukan kebutuhan, maka dia akan dijamu, maka dia akan diberi apa yang dia butuhkan. Tetapi ketika Aisyah bertanya, dia tidak masuk surga. Karena apa? Karena dia tidak mengucapkan syahadatain atau dua kalimat syahadat. Selanjutnya, syahadatain merupakan perwujudan dari al-wala dan al-bara. Apa al-wala al-bara? Seperti kita ketahui bahwa kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua pernyataan. Kalimat la ilaha menolak sembahan selain Allah, sekaligus menolak dan mencabut loyalitas terhadap togut, maka itu disebut al-bara. Jadi, sebelum ilallah
Kita harus la ilaha. Kita harus menolak. Kita harus menyingkirkan. Kita harus menafikan. Kita membuang jauh-jauh sesembahan, loyalitas, kecintaan. Maka itu semua disebut al-bara'. Contoh lain, kita berusaha sekuat kita untuk menafikan kemusyrikan, nilai-nilai yang akan menjatuhkan kita kepada musyrik. Kita berusaha sekuat mungkin, maka itu dinamakan al-bara'. Jadi sebelum ilallah, sebelum kita fokus loyal kepada Allah, kita menafikan dulu, kita menolak kesembahan, kita menjauhi nilai-nilai kemusyrikan, maka dalam rangka kita menjauhi, kita mencabut loyalitas kita, kita tidak mencintai apa yang Allah benci, maka itu termasuk ke dalam al-bara'. Maka dengan mengucapkan syahadatain, kita memiliki al-bara'. Kita harus kuat, harus mampu untuk menanggalkan semua nilai-nilai kemusyrikan dan mencabut loyalitas terhadap togut. Itu pengertian dari al-bara'. Selanjutnya, ini tentang al-bara'. Hai orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka. Jadi Allah melarang kita untuk mencintai, menyayangi, menjadikan loyalitas kita siapapun yang Allah benci. Maka sikap kita untuk menjauhi itu semua dinamakan al-bara'. Selanjutnya, masih tentang al-bara'. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Sungguh telah aku perlihatkan atau aku contohkan atau ada teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, perhatikan, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Ini perkataan Ibrahim yang merupakan bentuk al-bara'. Bentuk al-bara' di mana Ibrahim berkata kepada ayahnya, dia berlepas diri. Dia menolak, dia mengingkari, dan dia menjadikan dia musuh. Dan dia menjadikan siapa saja yang memerangi Allah dan Rasulnya, atau di sini Allah adalah musuhnya. Maka sifat itu menjadikan dirinya merupakan aplikasi dari al-bara'. Selanjutnya masih tentang al-bara'. In taqulu, kami tidak mengatakan illa a'taraka, melainkan bahwa sebagian sembahan kamu telah menyempakan
penyakit gila atas dirimu. Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah oleh kamu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sikap Nabi Hud atau sikap Hud di sini adalah dia mengucapkan kepada kaumnya bahwa dia berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Maka sifat beliau dijadikan merupakan aplikasi dari Al-Baro. Ini masih tentang contoh-contoh Al-Baro. Bahkan Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah. Jadi Al-Baro secara garis besar adalah meninggalkan, menafikan, mengingkari sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, setelah kita menafikan, setelah kita meninggalkan, setelah kita mencabut loyalitas kita kepada Tagut, kita mencabut cinta kita kepada selain Allah, maka selanjutnya adalah setelah kalimat la ilaha. Kita menafikan, kita mencabut, kita menanggalkan la ilaha. Selanjutnya ilallah adalah sikap menerima hanya Allah sebagai sesembahan, sekaligus juga menerima ikatan dan loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disebut al-wala. Jadi perwujudan syahadatain adalah aplikasi dari al-baro dan al-wala. Di mana al-baro kita dituntut untuk meninggalkan sesembahan la ilaha, dan kalimat al-wala adalah kita mengkokohkan, kita meyakinkan bahwa hanya Allah lah yang patut kita sembah. Hanya Allah lah yang harus kita loyalitas kepadanya. Maka sikap tersebut dinamakan al-wala. Ini Quran surat Al-Baqarah. Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah pelindung orang-orang yang beriman, dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya keimanan. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, awliya'uhum, pelindung-pelindungnya, ad-dhulumat, adalah kegelapan, adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Maka ketika kita loyalitas, ketika kita mengokohkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sifat tersebut dinamakan al-wala. Jadi kedudukan syahadatain dalam Islam yang kedua adalah merupakan aplikasi dari al-wala dan al-bara. Al-bara di mana? Kita la ilaha, kita menafikan, kita menanggalkan, kemudian kita meyakini al-walanya ilallah, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih tentang al-wala. Al-Maidah, sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah. Innama waliyukumullah wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salat wa yu'tuz zakat wa hum raqi'un.
Jadi bahwa penolong orang-orang beriman hanya Allah. Ini merupakan perwujudan dari sifat al-wala. Maka dia akan berusaha yuhibbukumullah untuk fattabi'uni. Dia berusaha loyalitas kepada Allah dengan bentuk selalu mentaati, selalu meniru, selalu mencontoh kepada Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan skema dari perwujudan al-wala dan al-bara. Misi para rasul hanyalah beriman kepada Allah. Itu merupakan sifat al-walanya. Dan al-baronya adalah menjauhi togut. Berarti menjauhi sesembahan selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan imannya apa? Kesempurnaan iman bisa dalam bentuk al-wala adalah berimanlah hanya kepada Allah. Sedangkan bentuk al-baronya menolak togut, menolak kesembahan, menolak loyalitas. Ketiga, wujud pengabdian dalam bentuk al-wala adalah mengabdilah hanya kepada Allah. Tunduk patuh hanya kepada Allah. Dan al-baronya adalah memusuhi syaitan. Setan. Karena setan merupakan aduun, musuh. Aduun mubin, musuh yang nyata. Isti'adah, perlindungan. Sikap pernyataan perlindungan dari al-wala adalah kita hanya patut berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan al-baronya adalah menghindari dari syaitan. Kesempurnaan Islamnya adalah al-wala dicontohkan dengan kita masuk Islam, dan al-baronya kita menolak untuk mengikuti sistem syaitan. Kita menolak sistem selain sistem Allah. Itu merupakan perwujudan dari al-wala dan al-bara. Mungkin kita ini masih banyak. Kita dipersingkat karena waktunya cuma 50 menit. Mungkin akan disampaikan selama kurang lebih 40 menit. Sisanya buat teman-teman tanya jawab atau apapun, silakan. Kita lanjut. Ini yang barusan. Mungkin kalau diulas terlalu panjang, teman-teman ntar bisa dibaca karena insya Allah slide-nya akan disampaikan melalui dikirim classroom. Ini masih dalil tentang tadi. Untuk penguat selanjutnya ini masih tentang contoh-contoh al-wala dan al-baro, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Tentang nah, yang selanjutnya, yang ketiga adalah kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Yang ketiga adalah tujuan akhir proses dakwah. Kenapa? Ketika para sahabat diutus untuk membuka fathu, untuk membuka sebagian bumi yang tercemari oleh nilai-nilai kemusyrikan, maka Rasulullah SAW mengutus
ada syiriah, sebagainya, mengutus pasukan kepada suatu kaum yang dimana kaum tersebut marak kemusyrikan. Maka Rasulullah selalu mengutus dan berpesan, tidak bukan berarti ketika pembukaan Islam langsung perang. Tidak. Kalau kita pelajari baik-baik Sirah Nabawiyah, kita akan tahu bahwa syahadatain merupakan tujuan akhir proses dakwah. Karena apa? Sebelum berperang, Islam selalu menawarkan, apakah dia akan mengucapkan syahadatain, maka dia menjadi saudara kaum muslimin. Kalau tidak, dia harus menjadi di bawah negara kaum muslimin dan membayar jizyah. Dan ketiga, ketika musuh tersebut tidak mau mengucapkan syahadatain masuk Islam dan tidak mau masuk dalam negara-negara di bawah Islam, maka yang ketiga adalah perang. Itu merupakan skema. Jadi Islam itu tidak mengajarkan kekerasan, hanya mengajarkan kekerasan kepada yang pantas, waktu yang tepat, yang jelas musuhnya, tidak asal bunuh. Dakwah adalah suatu usaha untuk mengajak manusia ke dalam al-khair. Walatakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang beruntung. Maka ketika para sahabat mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat ini, maka bergemetarlah hatinya. Karena apa? Ulaika humul muflihun. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi orang-orang yang beruntung, yang dimana dia akan menyeru kepada kebajikan. Di sini adalah menyeru, mengajak dulu mati ilan nur, dari kekafiran kepada keimanan. Itu dengan mengucapkan syahadatain. Selanjutnya, ini masih tentang merupakan misi dakwah. Misi dakwah, tujuan dakwah ini masih sama. Selanjutnya adalah mengajak manusia agar meninggalkan sistem tagut dan menerima sistem Allah. Sistem tagut di sini adalah kemusyrikan yang terorganisir dan dampaknya luar biasa. Sistem kekafiran yang dia menjadikan kalam makhluk di atas kalam Allah. Bahkan tidak sekalipun dia menengok kalam Allah. Sistem tagut. Seperti dulu Romawi, Persia, bahkan Jazirah Arab sekalipun dulunya masih sistem tagut. Maka Nabiullah dan para sahabat berdakwah untuk mengucapkan, menyerukan dua kalimat Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maaf, dua kalimat syahadat. Ini masih tentang dakwah. Selanjutnya adalah kedudukan syahadatain dalam syariat Islam adalah merupakan
akar pohon dari Islam. Seperti kita ketahui bahwa akar merupakan tolak ukur kuat atau tidaknya suatu pohon tersebut. Maka ketika syahadatain merupakan akar pohon Islam, maka syahadatain bisa menentukan kokoh atau tidaknya Islam tersebut. Karena apa? Karena dalam syahadatain terdapat aplikasi loyalitas al-wala dan al-bara, merupakan rukun Islam yang pertama, merupakan tujuan dakwah. Maka kokoh tidaknya keislaman ditentukan dengan syahadatain. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimat thayyibatan. Allah memberi perumpamaan kalimat thayyib, kalimat yang bagus. Kasyajarat, seperti semisal pohon thayyibah yang baik, asluha, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Mustahil ada pohon, ada tanaman yang menjulang ke langit tapi akarnya tidak kokoh. Itu mustahil. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi perumpamaan bahwa syahadatain merupakan tonggak kuatnya kaum muslimin, tonggak kuatnya Islam. Ini masih perumpamaan. Pernah sadari? Ayo kita renung baik-baik. Jika akar ibarat tauhid, akidah merupakan syahadatain, pohon sebagai Islam atau ibadah dan syariat, buah sebagai akhlak. Jadi urutannya adalah salimu akidah, lulus dulu akidah, yakin dulu, baru ibadah sahih wa akhlakul karimah. Jadi akhlak itu ada di ujung, ibadah yang baik ada di pertengahan. Yang mendasari semua adalah salimu akidah. Benar dulu akidahnya. Ini masih tentang perumpamaan. Bahkan suatu pohon tidak akan tumbuh tanpa akar. Itu menandakan apa? Pentingnya dua kalimat mulia itu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, seandainya dua kalimat syahadatain ditimbang dan timbangan sebelahnya bumi, langit dan seisinya, niscaya akan lebih berat dua kalimat tersebut. Itu menandakan apa? Menandakan pentingnya dua kalimat syahadatain karena akan berakibat pada sahihul ibadah halakul karimah. Itu tentang perumpamaan. Yang selanjutnya adalah kedudukan syahadatain dalam syariat Islam adalah sebagai pondasi bangunan Islam. Tadi di perumpamaan sebagai pohon, akar, dan bangunan sebagai pondasi. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa Islam sebagai suatu bangunan. Perhatikan, bukanlah tanpa pondasi atau landasan, bangunan tidak bisa berdiri tegak, tidak bisa berdiri kokoh. Bahkan pondasi dibangun terlebih dahulu sebelum bangunan. Itu apa? Itu menandakan pentingnya sebuah pondasi. Jika itu diibaratkan sebagai bangunan, sebagaimana
perkataan Nabiullah. Sadari, mustahil dan tidak mungkin pondasi didahulukan dari bangunan kalau pondasi tidak penting. Itu menandakan bahwa pondasi merupakan terpenting untuk menentukan bangunan itu akan kokoh atau tidak, akan menjulang ke langit atau tidak. Karena pondasi sangat penting. Maka di sini syahadatain sangat penting. Bukankah pondasi yang kokoh akan dibangun bangunan pencakar langit? Mustahil. Pondasinya biasa, tapi akan mencakar ke langit tidak bisa. Karena apa? Karena kekuatan itu ditentukan dengan kokoh atau tidaknya pondasi tersebut. Selanjutnya, ini masih 60 maaf. Maka orang beriman itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman akan selalu mengingat. Dia main lihat gedungnya Allah. Mustahil gedung itu menjulang tinggi ke langit kalau tidak kokoh pondasinya. Lihat pohon-pohon yang rindang, pohon-pohon yang besar. Mustahil dapat kokoh tegak untuk berdiri kalau akarnya tidak kokoh. Itulah orang beriman. Perhatikan, dua kalimat syahadatain merupakan landasan atau pondasi. Salat merupakan tiang, zakat merupakan atap. Ini perumpamaan. Istilah haji dan saum merupakan bagian untuk menyempurnakan bangunan Islam. Perhatikan. Pondasi telah dibangun. Tiang-tiang, dinding telah dibangun. Tapi rumah tersebut tidak bisa dikatakan selesai. Karena apa? Karena belum yang lainnya. Lihat, begitu indah. Karena apa? Lengkap semuanya. Pondasinya kokoh, dinding tihannya kokoh, atapnya kokoh, dan sebagainya. Maka bangunan Islam itu dimulai dengan syahadatain. Sadari, bila kita membangun pondasi kokoh, apa tujuannya? Agar bisa membangun berbagai jenis bangunan yang kokoh. Karena apa? Pondasi yang kokoh atau salimul aqidah, sahihul ibadah, ahlakul karimah. Itu urutannya. Bukan ahlakul karimah, salimul ibadah, sahihul aqidah. Tidak seperti itu. Yang terakhir, karena waktunya udah mau habis, kedudukan syahadatain selanjutnya adalah penjaga fitrah. Maka Allah memerintahkan kepada manusia untuk memelihara hubungan dengan Allah dengan cara melaksanakan syariat Allah. Jadi dengan syahadatain, dengan Islam, fitrah kita akan terjaga. Memelihara hubungan atau komunikasi dengan Allah yaitu dengan cara bertauhid rububiyah, pengakuan Allah sebagai Rabbul Anas. Kita meyakini bahwa Allah sebagai rububiyah, Rabbul Al-Anas, pencipta. Rob itu kan tarbiyah, pendidik, pemelihara, sebagainya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah mulkiyah, malik, pengusaha, penguasa. Maka syariat syahadatain
berfungsi dalam pemeliharaan iman. Fitrah manusia adalah membangun kekuatan visi, membangun misi, menciptakan wawasan dan komitmen total. Maka pentingnya kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Mungkin hanya sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Benar ini datang dari Allah, salahnya datang dari lisan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa dipahami. Silakan ada waktu untuk bertanya. Sebelum itu kita tutup dulu acara pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.